Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida, yang saya hormati Umi Indah selaku Guru Mapel Akidah Akhlak, dan yang saya hormati Ibu Efrianti selaku Wali Kelas F13, dan yang saya sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua wali murid, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Anisari Hadatul Aisy, nomor absen 4. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kisahnya mereka berdua ini sering banget jadi pembicaraan, dan namanya tuh udah gak asing karena emang keduanya ini adalah tokoh yang terkenal di kalangan umat Islam. Sebelumnya aku sudah menyiapkan mind mapping. Nah, buat foto lebih jelasnya nanti ada di bawah. Mind mapping ini izin nggak aku angkat terus biar presentasinya lebih mudah. Nah, yang pertama bakal aku bahas itu adalah biografi dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini lahir dan tinggal di Yaman, di daerah Kan, dari kabilah Murad. Uwais Al-Qarni itu terkenal karena ia punya penyakit kusta. Tapi setelah ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkannya, akhirnya Uwais ini bisa sembuh. Meskipun ada bekasnya yang sebesar dirham di lengannya. Nah, Uwais ini tuh dalam keterangan menurut Rasulullah SAW, ia adalah pemimpin para tabi'in. Bahkan Rasulullah tuh pernah bilang ke Umar bin Khattab, kalau misalkan Umar bin Khattab ini ketemu sama Uwais dan bisa minta tolong Uwais buat minta tolong memohon ampun ke Allah untuk Umar, maka lakukanlah. Karena emang doanya Uwais Al-Qarni itu Masya Allah sekali, cepet banget diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena omongannya Rasulullah tadi ini, Umar jadi penasaran banget sama Uwais. Suatu ketika di Baitullah lagi musim haji, Umar ini nanya sama jamaah yang dari Yaman, kenal nggak sama Uwais, katanya begitu, atau ada nggak sih yang namanya Uwais di antara kalian gitu. Terus jamaahnya ini menjawab ada gitu. Umar nanya lagi, waktu kalian meninggalkan itu keadaannya gimana, kata si Umar. Dan dijawablah sama para jamaah dalam keadaan yang miskin harta dan benda, dan keadaan baju yang camping lusuh gitu. Terus Umar jawab lagi, maka celakalah kalian. Rasulullah pernah bilang ke aku, kalau ke saya ya ke beliau gitu, kalau misalkan kalau kalian bisa meminta ke si Uwais untuk memohon ampun kepada Allah untuk diri mereka masing-masing, maka lakukanlah. Nah, Uwais ini Umar masih kayak penasaran banget nih, mana sih namanya Uwais gitu, yang mana yang namanya Uwais kan. Akhirnya Umar ini nunggu lah sampai akhirnya ia bertemu nih sama yang mirip-mirip sama Uwais, tapi masih ragu. Jadi Umar nanya lagi, apakah kamu yang namanya Uwais gitu kan. Terus Uwais jawab iya gitu. Terus Umar nanya lagi nih ke si Uwais gitu, dia nanya ke si Uwais, keadaan ayahmu gimana, karena masih penasaran nih bener Uwais nggak sih gitu. Oh, sebelum itu dia nanya dulu dari daerah mana gitu, dari Karn, Yaman gitu. Dari kabilah mana nih, masih ragu kan si Umar. Dia nanya lagi dari kabilah mana, dari kabilah Murad, tapi masih ragu. Jadi nanya lagi, gimana keadaan ayahnya gitu. Ayah saya sudah meninggal, saya cuma bersama ibu saya. Terus nanti Umar nanya lagi, kamu gimana sama ibu kamu gitu lah ibaratnya. Terus si Uwais jawab nih, saya pengennya berbakti terus sama ibu saya, seperti itu. Tapi Umar masih ragu, jadi Umar nanya lagi di terakhir nih, kamu pernah sakit nggak gitu. Terus si Uwais jawab, pernah sakit kusta, tapi dia sudah sembuh setelah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata Umar masih ragu, jadi Umar tanya lagi sekali lagi, masih ada bekasnya nggak dari penyakit kamu ini? Terus Uwais jawab, masih ada bekas sebesar dirham di lengannya. Akhirnya Umar baru percaya, kayak langsung dipeluk tuh abis itu sama si Umar, kamu nih yang diomongin sama Rasulullah gitu. Terus Umar nih minta tolong langsung ke Uwais, bisa nggak nih kamu mau meminta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan ampun untukku gitu. Terus Uwais bilang, yang bener nih gitu. Terus si Umar jawab, iya mau gitu. Si Uwais nih kaget aja, Amirul Mukminin minta tolong ke dia gitu loh, seorang Amirul Mukminin gitu. Dan saat itu juga ya
si Uwais ini emang nggak mau dikenal siapa-siapa, dan dia kaget dong si Umar kenal sama dia gitu dan minta tolong sama dia. Akhirnya ditolongin lah si Umar. Uwais meminta ke Allah untuk memohonkan ampun untuk Umar. Abis dari situ Umar ini nanya Uwais abis dari kan mereka tuh ketemunya di Baitullah ya. Abis dari Baitullah mau kemana? Si Uwais ngomong dia mau ke Iran habis dari sini gitu. Terus si Umar jawab, nanti saya hubungin wali kota Iran kalau gitu. Tapi Uwais tuh langsung nolak, demi Allah nggak mau katanya gitu kan. Dia itu meminta ke Umar kalau misalkan biarkanlah dia berjalan di antara lalu lalang orang dengan tanpa orang-orang itu memperdulikan dia, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai julukan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini punya julukan Al-Qarni. Artinya apa sih? Artinya adalah penghuni surga. Penghuni langit. Nah, gimana bisa ya Uwais nggak mau dikenal di dunia, tapi dia dikenal banget sama orang-orang di surga. Kira-kira keutamanya apa ya? Nah, selanjutnya aku bakal bahas keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu nggak semata-mata langsung bisa diteladani, semata-mata apa ya, bahasanya nggak mungkin dia tanpa melakukan apapun dia langsung bisa diteladani. Jadi pasti ada hal-hal yang bisa buat Uwais itu sampai dikatakan Rasulullah adalah penghuni langit. Nah, Uwais Al-Qarni ini terkenal punya sifat yang sabar, tabah. Bahkan beliau ini tuh karena saking sayangnya sama ibunya, karena ayahnya sudah meninggal ya, jadi dia cuma tinggal sama ibunya dan dia tuh sayang banget sama ibunya, dia berbakti banget sama ibunya. Suatu ketika ibunya tuh pengen banget yang namanya naik haji, tapi kan Uwais ini miskin, diberi cobaan miskin sama Allah. Tanpa mengeluh akhirnya ia punya solusi. Kalau nggak bisa naik unta, dia menggendong ibunya dari Yaman ke Baitullah. Bayangkan perjalanan yang jauh, ia menggendong ibunya. Itu complicated banget, pasti kayak banyak banget ini itu, tapi ya Allah, setelah diberi penyakit kusta, setelah diberi yang ujian miskin gitu ya, tapi Uwais itu sabar banget, dia nggak pernah ngeluh. Dia juga rendah hati banget orangnya, dia nggak mau dikenal sama orang-orang kayak ini Uwais penghuni langit, dia nggak mau. Biarkanlah katanya tuh orang-orang dunia tidak mengenalnya, tapi orang-orang di langit, orang-orang di surga yang mengenalnya. Bahkan tuh ada yang pernah bilang katanya orang-orang di surga tuh sampai bisa dengar langkah kakinya si Uwais kayak gitu. Nah, dari Uwais ini kita tuh bisa belajar dengan keadaan kita yang sekarang, itu akan jauh lebih mudah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua ya. Selanjutnya, selain itu kita juga bisa belajar kalau misalkan banyak masalah itu nggak menutup kita untuk bisa tetap ikhlas. Nah, ini nih, kita juga harus belajar lebih rendah hati, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa cukup, harus terus belajar dan terus belajar. Itu sih yang bisa kita ambil dari Uwais Al-Qarni. Selanjutnya kita bakal bahas Fatimah Az-Zahra. Tapi sebelum itu boleh nonton cuplikan di bawah ini dulu. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Fatimah merupakan putri bungsu dari pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Meskipun Fatimah lahir dari keturunan manusia paling mulia di dunia, tidak lantas menjadikannya sombong. Justru karena kepribadian Fatimah lah yang kelak mengantarkan ia menjadi pemimpin para wanita penduduk surga. Nah, itu tadi video singkat mengenai Fatimah Az-Zahra. Tapi selanjutnya aku bakal jelasin tentang Fatimah Az-Zahra juga. Yang pertama, biografinya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini waktu lahirnya udah diperdebatkan sama beberapa ulama. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, katanya Fatimah lahir waktu umur Nabi Muhammad 41 tahun sebelum waktu 41 tahun. Nah, yang kedua ada yang bilang kalau putra-putrinya Nabi Muhammad SAW kecuali Ibrahim itu lahir semuanya pada sebelum masa kenabian. Ada juga yang bilang 5 tahun sebelum masa kenabian saat umur Nabi 35 tahun. Ada juga yang bilang
1 tahun sebelum masa kenabian, dan umurnya si Fatimah itu beda 5 tahun sama Aisyah. Tapi kalau yang paling sering dipakai itu 5 tahun sebelum masa kenabian sih. Nah, Fatimah ini adalah anaknya Nabi Muhammad SAW dengan Bunda Khadijah binti Khuwailid. Fatimah ini itu dikenal banget sama semua orang. Dia tuh terlahir dengan kecantikan yang masya Allah banget, dan dia itu bertumbuh dengan mandiri. Yaitu kenapa bisa dibilang bertumbuh dengan mandiri, karena emang dari kecil dia udah bantu menggantikan peran ibunya untuk menyiapkan seluruh kebutuhan ayahnya. Waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, itu Fatimah menemani beliau. Beliau melihat tuh, Fatimahnya melihat bagaimana perjuangan ayahnya untuk berdakwah, ditentang sana sini, tapi itu nggak membuat Fatimah berkecil hati. Bahkan Fatimah terus mendukung ayahnya. Fatimah ini adalah salah satu pendukung terbesar Nabi Muhammad SAW. Itu mengapa Nabi Muhammad sangat mencintai Fatimah Zahra. Nah, selanjutnya kita itu bakal ngegeser tentang ke pernikahannya Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra ini juga dikenal karena beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu ada beberapa pendapat, dan yang paling sering pendapatnya muncul itu katanya si Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib ketika berumur 15 tahun lewat 5 bulan, dan Ali berumur 21 tahun lewat 5 bulan. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai 2 putra, Hasan dan Hussein. Ini yang paling terkenal ya. Dan ada juga putri, dan putrinya ini ada beberapa pendapat juga. Ada yang bilang 2, Ummi Kulsum dan Zainab. Ada juga yang bilang 3, Ummi Kulsum, Zainab, dan Ruqayyah. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang julukan-julukannya si Fatimah Zahra. Fatimah ini punya banyak julukan ya, selain dia dikenal banget karena emang yang paling lama bareng Rasulullah SAW. Beliau ini juga dikenal dengan banyak julukan. Tapi sebelum itu ada satu lagi deh yang mau aku ceritain tentang Fatimah. Fatimah ini meninggal pada 3 Ramadan 11 Hijriah, malam Selasa. Sebelumnya dia tuh sakit keras selama 40 malam, dan ketika dia udah merasa ajal sudah dekat, dia itu dibantu bebersih, dipakaikan wangi-wangian dengan Asma siapa ya namanya, Asma, pokoknya sama si Asma ya, aku lupa namanya, maaf ya, si Asma pokoknya deh. Terus ia berpesan sama suaminya kalau misalkan dia ini gak mau nanti jenazahnya disentuh selama selain suaminya. Jadinya pas dimandiin dan dikafanin itu cuma sama si Ali, tapi pas dikuburin bareng Hasan dan Hussein. Terus baru deh kita bakal bahas julukan-julukannya Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ini punya banyak banget julukan. Yang pertama Zahra, tapi sebenarnya dibaca tulisannya tuh Azura, baca Azura, yang artinya tuh cemerlang. Terus Batul, perawan, Kanis yang terpelihara, atau Hiroh yang suci. Terus ada lagi Ummu Al-Imah, ibu para imam. Terus ada lagi Sayyidah, penghulu, terus atau pemuka. Terus ada lagi Nisa Alamin, ya, wanita sejagat. Wah, banyak banget ya sebutannya si Fatimah Az-Zahra. Sesuai ya, karena emang Fatimah ini terkenal, dia itu wanita yang cantik, mandiri, bahkan dia tuh punya akhlak yang baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya bakal kita bahas di keteladanannya, apa sih yang bisa kita teladanin dari Fatimah Az-Zahra. Yang pertama yang bisa kita teladanin dari Fatimah Az-Zahra, ia adalah istri yang baik, istri yang benar-benar gak pernah sedikit pun mengeluh sama suaminya gitu. Bahkan waktu untuk mensejahterakan kehidupan rumah tangga mereka, Fatimah tuh pernah sampai hijabnya dijual gitu loh, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi Fatimah nggak pernah sama sekali yang namanya mengeluh. Kesabarannya itu masya Allah luar biasa. Dia tuh sangat patuh dengan suaminya, istri yang sangat baik. Terus yang kedua, beliau itu adalah anak yang sangat baik. Rasulullah sangat mencintainya. Bahkan ada hadisnya sampai bilang, hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah itu pernah bilang, kalau mengkhianati Rasulullah itu sama aja, mengkhianati Fatimah itu sama aja mengkhianati Rasulullah. Membohongi Fatimah sama aja membohongi Rasulullah. Saking cintanya. Bahkan saat Nabi Muhammad mau meninggal, Fatimah itu menangis. Setelah itu akhirnya ayahnya membisikkan
Nabi Muhammad membisikkan sesuatu ke Fatimah. Terus Fatimah tambah nangis. Terus akhirnya dibisikin lagi sama Nabi Muhammad. Akhirnya Fatimah tersenyum. Awalnya Fatimah menangis karena ia sedih ayahnya akan meninggal. Terus ayahnya membisikkan, ayahnya merasa sudah dekat ajalnya, tambah nangis dong. Terus dia tersenyum karena ayahnya bilang nanti di surga keluarga pertama yang ditemui ayahnya adalah Fatimah. Terus secinta itu Nabi Muhammad sama Fatimah gitu. Selain itu apalagi yang bisa kita teladani dari Fatimah? Fatimah itu ahli hukum Islam. Diriwayatkan kalau Fatimah itu wanita yang terjun ke masyarakat lah bahasanya. Dia tuh punya wibawa dan akhlak yang sangat baik, ramah banget orangnya. Dia orang yang sangat menghormati orang lain. Terkenal banget, banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil. Tapi yang bisa kita simpulkan itu yang paling banyak berbakti kepada orang tua, istri yang baik, orang yang sederhana. Dia tuh gak muluk-muluk lah orangnya ya. Cantik, sederhana. Banyak banget hal yang bisa kita ambil sebagai wanita muslimah dari Fatimah Az-Zahra. Nah, mungkin segitu aja sih yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kata yang banyak banget dan beberapa hal yang masih lupa-lupa. Kepada Allah Subhanahu wa taala aku mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.